Nah, lalu apa aja nih yang menjadi aturan baru dalam new normal atau kenormalan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19, khususnya di perkantoran dan juga industri. Berikut kami jelaskan lebih detail lagi, ada poin-poin yang menjadi perhatian kita bersama, khususnya Anda para pekerja ya. Nah, kita sadar ini ada aturan new normal untuk kantor dan retail. Kita sadar memang nggak mungkin perkantoran semua tutup selamanya ya. Maka saat new normal baru, ini dia. Kantor buka dari seluruh industri, jadi bukan hanya industri strategis yang saat ini buka, tapi semuanya nanti kembali buka. Nah, ada beberapa hal yang harus jadi aturan baru. Bisnis harus tetap berjalan ya, tapi mesti juga berdampingan dengan aturan-aturan yang menomorsatukan kesehatan. Pertama kita lihat nih, apa saja aturan untuk manajemen khususnya selain harus memantau informasi terbaru, manajemen nyatanya harus menambah tim. Jadi ada satu tim terbaru yakni tim penanganan COVID-19 yang diperkuat juga dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja perusahaan. Kemudian yang harus juga dibuat adalah SOP laporan khusus COVID-19, hariannya harus seperti apa, prosedurnya harus seperti apa untuk karyawan yang mungkin melaporkan adanya kasus dugaan terhadap COVID-19. Dan berikutnya kita lihat di sini, ini dia, kasus positif tidak boleh dijadikan stigma. Jadi kasus positif ini tidak boleh diperlakukan seperti stigma orang yang terkena karena ditakutkan nantinya akan berdampak pada mental. Jadi tidak hanya mental tidak hanya mental si penderita atau yang terinfeksi, tapi juga mental para karyawan lainnya dan juga kinerja karyawan lainnya. Selain itu perusahaan pun juga diminta untuk mengatur work from home atau bekerja di rumah. Jadi jam kerjanya di kantor ini bukan tidak mungkin nantinya akan berkurang dari 5-2 mungkin jadi 4-3 dengan 1 hari bekerja di rumah ya. Oke, selain itu kita lihat juga, ini dia. Kalau tadi aturan untuk manajemen, ada juga aturan untuk pekerjanya. Seperti apa sih aturannya? Ini dia, antara lain para pekerja diwajibkan untuk selalu melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja. Kemudian ini untuk para pekerja shift-shiftan ya. Nah ini harus memperhatikan tidak ada jam lembur dan juga shift 3 ini ditiadakan. Shift 3 atau waktu kerja malam lah ya, dari malam hari hingga pagi hari. Supaya tetap sehat kondisi tubuhnya ya. Kemudian pastinya terus menggunakan masker di dalam tempat kerja, wajib menggunakan selama bekerja, dan juga pekerja harus mengatur asupan nutrisi, makannya harus benar, kemudian gizinya juga harus tepat, apalagi juga diatur ada opsinya atau pilihan lah. Ini perusahaan bisa memberikan suplemen vitamin C untuk para karyawannya agar bisa terus sehat gitu ya. Kemudian ada juga ini dia, area kerja yang higienis, jadi perusahaan memastikan area kerjanya higienis, pekerja pun juga memastikan area kerjanya menjadi higienis dengan menerapkan cuci tangan dan juga selalu jaga jarak dengan karyawan lainnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke aturan new normal, tanda kutip bagi para retail. Kita lihat aturan pembatasan jaraknya. Nah ini dia, selain aturan umum seperti protokol kesehatan yang sama seperti dilakukan di fasilitas publik lainnya, sektor jasa dan perdagangan ini juga harus menerapkan aturan jaga jarak. Mulai dari ada tanda khusus antar karyawan, jadi untuk saling sadar ya, untuk saling sadar para karyawannya menjaga jarak. Jadi kayak nggak tiba-tiba deket gitu. Karena mungkin kebiasa ngobrol bareng atau meetingnya duduknya deket-deketan, tapi sekarang harus jaga jarak. Kemudian ini juga, perusahaan retail harus mengatur jumlah pekerja, kemudian ada juga tempat kerja harus berjarak minimal 1-2 meter ya. Jadi ini yang mungkin nanti akan berubah. Mungkin meetingnya orangnya akan berkurang atau tempat duduknya akan jarang-jarang atau mungkin lebih banyak virtual meetingnya daripada meeting ketemu di kantor ya. Berikutnya, nah masih aturan bagi retail, ada juga nih aturan untuk meminimalisir kontak dengan konsumen. Jadi kalau Anda mungkin belanja di toko retail, Anda juga harus sadar diri. Jadi retail sekarang harus memberikan pembatas antara konsumen dan juga karyawan, harus melakukan physical distancing. Jadi ini untuk perlindungan tambahan ya bagi para konsumen atau juga karyawan. Kemudian ada juga metode pembayarannya digunakan non tunai. Ini dia. Tapi habis bayar jangan lupa bersihkan tangan, oke? Berikutnya, aturan juga bagi retail untuk mencegah kerumunan konsumen mungkin jadi membludak gitu ya. Kita tahu ada isu-isu yang beredar 5-8 Juni katanya mal-mal fasilitas publik akan dibuka khususnya di Jakarta.
Nah, ini harus dikendalikan. Bagaimana kerumunan itu dikendalikan? Ini dia aturannya untuk retail, mengendalikan jumlah pelanggan. Kalau saya berbelanja beberapa waktu lalu ke salah satu supermarket, bahkan kalau memang misalnya sudah memenuhi jumlah pelanggan, ini pelanggan yang mau masuk ini harus duduk dulu di kursi. Jadi kita tunggu ada beberapa pelanggan yang keluar, baru pelanggan-pelanggan yang duduk di kursi ini bisa masuk ke dalam supermarket itu. Kemudian menerapkan sistem antrian. Nah, ini ya behavior yang harus jadi kebiasaan baru untuk masyarakat kota lah dimanapun Anda berada, harus wajib antri minimal 1 meter ya, terus memberi tanda di lantai retailnya juga. Kemudian aturan ada menerapkan jam layanan, jadi jam layanannya ini sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Kalau memang harus tutup jam 8 atau jam 9 malam, ya dilakukan demikian begitu ya. Dan berikutnya ada juga kurangi pertemuan langsung dengan konsumen. Sekarang kayaknya nih beberapa supermarket atau retail sudah menerapkan layanan pesan antar, take away, atau mungkin ada pakai aplikasi belinya ya, luar biasa. Nah, mungkin dengan melakukan semua hal tadi diharapkan bisa meminimalisir potensi penularan COVID-19 di tempat umum. Jadi intinya kita menghadapi kenormalan baru ini, kita semua harus saling jaga, oke?